tegangkan area bahu kiri dan kanan. Jadi nanti siapkan talinya. Sambil lihat saya juga nggak lupa. Jadi siapkan talinya. Kita buat satu loop kecil aja. Kita mau melakukan cow face. Buat loopnya jangan besar, kecil aja. Kira-kira cukup buat dicantolin di belakang. Jadi nanti duduknya boleh Vajrasana, boleh bersila, manapun yang terasa nyaman ya. Saya madep ke situ ya. Kelihatan nggak sih? Ini saya tidak madep ke sini. Oke, nanti maaf ya, aku mau belakangin. Jadi nanti tangannya yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanannya lurusin dulu, terus nanti tepuk sikunya. Nah ini tangannya boleh dekat-dekat ke kepala, boleh jauh juga boleh, bebas. Nah nanti si tangan kirinya putar dulu, bawa dulu ke depan. Ya, oke. Tangan kirinya lurus dulu ke depan, putar. Tangan kirinya putar ke jempolnya ke bawahin, terus bawa ke belakang. Bawa ke belakang, dari belakang tekuk, terus udah gitu cantolin ke tali yang bagian bawah. Gitu ya, nggak usah digenggam, cantolin aja. Gitu. Ya, jadi supaya tidak terlalu aktif tangannya. Bisa? Oke. Ya. Meskipun cuma duduk 5 menit, bagi sebagian orang duduk 5 menit itu bisa menyiksa banget untuk kaki. Kalau nggak nyaman duduknya kan. Jadi nggak apa-apa di awal kita ambil waktu untuk mempersiapkan orang duduk supaya nyaman, dan mungkin juga kalau bisa kita sebutkan kita mau duduknya kurang lebih 5 menit, kurang lebih 10 menit gitu. Jadi mereka punya gambaran, oh ya ternyata duduk saya nggak nyaman nih sebenarnya untuk 10 menit, saya cari posisi yang lebih nyaman gitu. Karena kadang orang untuk pakai props suka gengsi. Kalau kalian biasa di Hatha, props itu kan sering, seperti saya bilang, sering menganggap props itu sebuah kelemahan, kekurangan. Jadi untuk duduk di atas props aja kadang-kadang orang-orang itu sulit sekali untuk duduk di atas props, termasuk saya dulu waktu titiin 200 jam itu. Di awal itu kan dikasih cara duduknya pakai props bagaimana. Hampir semua dari kami peserta titi itu nggak ada yang mau duduk pakai props karena merasa sudah biasa gitu kan. Tapi semakin lama karena duduk, kalau kita titi kan seharian kan duduk gitu, jadi lama-lama akhirnya memutuskan pakai props karena itu menunjang posisi duduk kita untuk waktu yang lama gitu. Jadi meskipun kita spend waktunya agak banyak di awal, nggak apa-apa. Di samping itu juga kita kan juga mempersiapkan diri kita kan. Jadi kalau di awal sambil menunggu mereka mempersiapkan posisi duduknya, kita juga sambil atur nafas gitu. Kalau kita kelas baru terutama kan kadang agak nervous gitu kan, itu ada waktu juga untuk menenangkan diri gitu. Tapi untuk centering sudah sangat bagus. Kemudian yang warming up segitu oke ya, nggak terlalu lama kan, nggak terlalu capek kan di awal. Memang banyak main di kaki sih, karena kan yang warming up yang kita lakukan itu banyak penguatan untuk kaki kan. Kemudian tadi ya, Opi juga sadar kok yang Fopat Taoist breath-nya kelupaan gitu ya. Nggak apa-apa, diingat nanti. Yang penting udah tahu, oh iya tadi lupa yang itu gitu, udah. Jadi saya nggak perlu kasih feedback lagi karena sudah tahu sebenarnya yang lupa di mana. Dan untuk Fopat Taoist, seperti saya bilang, yang sequence ini kan bisa kita modif, tetapi memang untuk yang Fopat Taoist breath ini karena intentionnya saat kita mendorong keluar itu kan ada upaya untuk melepas kan. Jadi tadi melepasnya nggak dapet dia gitu. Jadi mengambil, kemudian pada saat turun ngambil dari bumi. Nah intention untuk melepasnya nggak ada karena kan harus balance kan. Kita ambil sebagian, harus kita lepaskan yang dari dalam supaya ada ruang gitu. Jadi itu aja sih. Instruksi sudah bagus, sudah clear. Kemudian untuk pose-pose yin juga yang dipilih tadi juga posenya kan karena durasi waktu saya berikan kan 60-90 menit kan. Tadi menahannya juga nggak terlalu lama gitu. Untuk kelas pagi
Saya prefer biasanya memang pose-posenya yang ditahannya nggak terlalu lama. Karena kan cenderung mengantuk kan biasanya. Kecuali memang kita settingan kelasnya adalah relax weekend gitu misalnya, oke lah. Tapi kalau hari-hari biasa, kalau peserta kita umumnya gitu setelah kelas yoga melakukan aktivitas, biasanya saya pilih posenya yang nggak menahannya terlalu lama. Jadi biar nggak terlalu mengantuk. Jadi biasanya kalau udah lama nahannya, bangun dari selesai kelas itu kadang males mau ngapa-ngapain gitu, pengennya tidur lagi gitu kan. Nah sementara pagi kan biasanya kita banyak aktivitas. Tadi pose-pose oke, sudah semua, nggak ada banyak ini yang saya berikan feedback. Dari Opi sendiri apa ada pertanyaan? Teman-teman yang lain tadi untuk sequence apakah di badan rasanya cukup oke? Menikmati kok Mbak Opi, malahan lupa yang mana yang lupa ditahu semua. Yang Wopat Dawis breath. Tarik sama buangnya aja kali ya. Iya, karena kan tadi kan yang Opi tarik nafas, kemudian langsung buangnya turun kan. Nah kalau yang Wopat Dawis breath itu kan tarik nafas, buangnya ke samping dulu, didorong dulu keluar, baru kita ambilnya dari bumi. Nah kalau yang Opi tadi itu kan ke atas tarik, kemudian langsung turun ke bumi, buangnya. Nggak sempat ke samping. Yang di golden seed-nya sudah ke samping dulu. Ingatnya pasti pas di sana ya. Karena pada saat Wopat Dawis breath saya tunggu mungkin Opi lupa, tapi sampai selesai dia Wopat Dawis breath masih sama. Terus kemudian kita lihat pas golden seed ini pasti baru ingat nanti kalau yang ini. Jika misalnya sudah didiagnosa organ tertentu, misalkan di spleen yang Nat alami, dia sudah berkurang fungsinya. Nah ini kemungkinan sensnya juga berkurang juga gitu ya? Sennya ya, sennya pasti melemah. Kembali, kenapa? ada kemungkinan untuk kembali nggak biasanya? Kalau misalnya diperbaiki kondisi spleennya, yang lemah kan bisa dikuatkan kan? Itu ya membaik biasanya sennya secara alaminya. Gitu. Ya soalnya kan katanya teknik pengobatan di TCM kan dia bukan membuang yang tidak berfungsi gitu ya, tapi malah menguatkan gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini terasa banget sih Mbak. Dulu tuh konsentrasinya oke gitu ya, tapi setelah spleennya melemah memang susah kan? Berpikir dan kadang-kadang foggy. Aduh, apa ya ngeblank. Iya. Memang kita kalau merhatiin sekarang karena sudah belajar gitu kan, kita sebenarnya bisa kok melihat oh kenapa saya begini gitu, karena ternyata oh organ ini yang melemah. Kalau dulu kan kita nggak tahu kenapa sih begini, kayak nggak ada jawaban gitu kan. Kalau sekarang sudah belajar seperti ini kan kalau kita ke dokter nggak dapet kan penjelasan seperti ini. Jadi kenapa saya tadi yang pertanyaan Nat balik itu kan memang sedang mentreatment diri untuk melatih meditasi gitu ya Mbak. Memang ada perubahan secara mengendalikan emosinya, tapi Nat belum tahu kalau perubahan di essence-nya bagaimana gitu secara organik. Pasti membaik. Meditasi itu memperbaiki essence. Oh iya. Ya, jadi meditasi itu kan mengelola pikiran, konsentrasi gitu kan. Nah itu ada upaya pengkonsentrasian energi kalau kita bilang kalau meditasi itu. Jadi secara keseluruhan dia memperbaharui essence kita. Karena energi yang sama seperti kalau kita qigongan kita bawa intention kan. Sebenarnya lebih banyak intention bukan gerakan kan. Intentionnya kita mengisi, membawa essence-nya ke lower dantian misalnya kan. Nah itu kan adalah permainan pikiran kan. Nah kalau pikiran kita terus-menerus fokuskan ke sana, ya dia akan essence-nya pasti akan membaik gitu. Jadi kenapa meditasi itu powerful sebenarnya. Jadi bukan hanya kemampuan mengelola pikirannya, tetapi secara energetik itu ada upaya pengkonsentrasian energi meditasi itu. Nah ini yang membuat kalau kita meditasi, kan di situ yang ada konsentrasi kita kan hanya tarik nafas, buang nafas misalnya. Nah kalau kita nggak meditasi, ada berapa hal di pikiran dalam satu waktu? Banyak kan? Jadi kalau kita misalnya mikirin 5 hal, berarti energi dari pikiran itu akan terpecah ke 5 hal ini. Tapi kalau saya memikirkan hanya tarik nafas, buang nafas, hanya 2 hal ini yang menggunakan pikirannya. Kemudian pikirannya kita fokuskan di tarik nafas, buang nafas. Secara alami nafas kita itu menjadi kendaraan bagi Qi di alam itu untuk masuk ke dalam diri kita. Dan di latihan Yin, kenapa juga kita bilang
Latihan yin itu membantu memperbaiki emosi selain proses detoksnya ya. Tetapi pada saat kita latihan yin, kita menahan pose 5 menit misalnya. 5 menit itu kita kan berusaha bawa konsentrasinya ke tubuh, ke nafas gitu kan. Selama 5 menit itu ada upaya pengkonsentrasian energi ke dalam. Dan secara alami essence ini yin dibandingkan qi. Jadi saat kita melakukan latihan yin itu sebenarnya lebih banyak untuk replenish atau memperbaharui essence kita. Saat kita bergerak dinamis, itu kita memperbaharui atau melancarkan aliran dari qi kita. Qi itu lebih yang, essence itu lebih yin.